Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Langit sore di kota kecil itu berwarna oranye keemasan. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya, dan angin semilir membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Di sebuah rumah sederhana bercat putih, tampak seorang pria berusia sekitar 30 tahun sedang duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Dialah Raka Pratama. Raka adalah sosok yang ramah, murah senyum, dan pekerja keras. Meski hidupnya sederhana, ia selalu punya mimpi besar. Di masa SMA dulu, ia dikenal sebagai ketua OSIS yang disegani, pintar, dan selalu membantu teman-temannya. Banyak yang memprediksi hidupnya akan sukses. Di dalam rumah, seorang wanita cantik berambut sebahu keluar sambil membawa sepiring gorengan. Dialah Maya, istri Raka yang dinikahinya 2 tahun lalu. Mereka bertemu kembali setelah lulus SMA, lalu jatuh cinta dan menikah. Maya duduk di sebelah Raka, tersenyum hangat, lalu berkata, "Mas, ingat nggak dulu kita pernah mimpi mau buka usaha sendiri? Aku yakin, sebentar lagi kita bisa wujudkan itu." Raka mengangguk, matanya berbinar penuh keyakinan. "Iya, sayang. Aku udah mulai nabung dari sekarang. Mungkin nggak cepat, tapi pasti." Hidup mereka saat itu memang belum mewah, tapi penuh kebahagiaan. Raka bekerja sebagai staf gudang di sebuah perusahaan bahan bangunan, sementara Maya membuka jasa catering kecil-kecilan dari rumah. Mereka sering tertawa bersama di malam hari, merencanakan masa depan, dan saling menguatkan saat lelah. Sore itu, ponsel Raka berbunyi. Sebuah pesan masuk di grup WhatsApp SMA Angkatan 2010. Pesan itu berisi ajakan reuni yang akan diadakan 2 bulan lagi di sebuah hotel mewah di pusat kota. "Wah, udah lama banget nggak ketemu mereka," gumam Raka sambil tersenyum. Maya melirik ponsel Raka. "Wah, reuni ya? Kayaknya seru tuh, Mas. Siapa tahu bisa ketemu teman-teman lama." Raka hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia sedikit ragu. Ia tahu banyak temannya yang sekarang sudah sukses, sementara ia masih hidup sederhana. Tapi, ia tak ingin berpikir buruk. Saat itu, yang ia tahu, hidupnya sedang berada di jalur yang benar. Tanpa ia sadari, reuni itu kelak akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Malamnya, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangannya memanjang di dinding. Pikirannya melayang jauh, kembali ke masa SMA, masa di mana ia penuh semangat dan penuh harapan. Ia teringat saat menjadi ketua OSIS, memimpin upacara, dan menjadi pusat perhatian. Semua guru memuji kepemimpinannya, dan teman-teman menghormatinya. Di masa itu, ia juga memiliki hubungan yang indah dengan Maya, yang waktu itu adalah siswi cantik idaman banyak pria. Namun, masa lalu tak selalu indah. Raka juga teringat pada Andre, sahabat dekatnya sekaligus bintang sekolah. Andre tampan, kaya, dan populer. Meski mereka bersahabat, Raka tahu Andre punya rasa suka pada Maya. Saat Raka menikahi Maya setelah bertahun-tahun tak berjumpa, ia tahu kabar itu sempat menjadi topik panas di grup alumni. Sambil menghela napas panjang, Raka memandang pesan reuni yang masih terbuka di ponselnya. Hotel Grand Citra, 15 September. Dress code, formal. Ia bisa membayangkan suasana mewahnya, tawa teman-teman lama yang kini sudah mapan, dan tatapan penuh penilaian yang mungkin akan ia terima. Maya keluar dari kamar, membawa selimut untuknya. "Mas, kenapa bengong? Nggak semangat mau ketemu teman lama?" tanyanya lembut. Raka tersenyum tipis. "Aku cuma, nggak tahu, Mei. Mereka semua sekarang sukses. Sementara aku, ya begini." Maya menatapnya penuh keyakinan. "Mas, bukan penampilan atau pekerjaan yang bikin orang berharga, tapi hati dan perjuangannya. Mas udah kerja keras, itu yang penting." Ucapan Maya sedikit menenangkan hati Raka, tapi rasa ragu tetap membayangi. Dalam hati kecilnya, ia berjanji akan datang ke reuni itu, meski tanpa tahu apa yang menantinya nanti. Di sudut pikirannya, ada rasa penasaran, apakah Andre juga akan hadir? Dan jika iya, bagaimana pertemuan mereka setelah sekian lama? Malam itu, sebelum tidur, Raka menatap Maya yang sudah terlelap. Ia tidak tahu bahwa beberapa minggu ke depan, kehidupannya yang tenang ini akan terguncang oleh kejadian yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu,
Sinar matahari masuk menembus celah tirai. Raka terbangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa segar, namun hatinya entah mengapa dipenuhi rasa gelisah yang tak jelas asalnya. Setelah sarapan bersama Maya, ia berangkat ke gudang tempatnya bekerja. Sepanjang jalan, pikirannya kembali terbayang tentang reuni yang semakin dekat. Di lampu merah, ia melihat papan reklame besar bertuliskan, Grand Citra Hotel kemewahan tak tertandingi. Hatinya tercekat. Itu tempat reuni nanti. Ia membayangkan para alumni datang dengan mobil-mobil mewah, jas mahal, dan cerita-cerita kesuksesan yang mungkin membuatnya merasa kecil. Sampai di tempat kerja, Raka langsung disambut oleh Pak Surya, mandor yang sudah lama mengenalnya. Rak, ada kiriman besar hari ini. Tolong kamu yang koordinasi. Aku percaya sama kamu, kata Pak Surya sambil menepuk bahunya. Raka mengangguk. Ia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Meski pekerjaannya berat, ia tidak pernah mengeluh. Peluh yang menetes dari dahinya bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia selalu berusaha memberi yang terbaik. Saat sedang memeriksa stok barang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Raka, ini Andre. Lama nggak ketemu. Dengar-dengar kamu mau datang ke reuni? Kita ngobrol yuk sebelum acara. Jantung Raka berdegup kencang. Nama itu langsung membawa kembali banyak kenangan. Rasa penasaran bercampur cemas. Kenapa Andre tiba-tiba ingin bertemu? Sore harinya, di rumah, Raka menceritakan hal itu pada Maya. Mas, hati-hati ya. Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi jangan sampai Mas diremehkan. Maya menatapnya serius, seolah merasakan sesuatu yang aneh. Raka mengangguk pelan. Ia mencoba menganggap ini hanya pertemuan biasa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh takdir. Sesuatu yang akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di luar rumah, angin bertiup lebih kencang. Langit yang cerah tiba-tiba tertutup awan. Seolah alam pun memberi tanda bahwa hari-hari damai Raka akan segera berakhir. Keesokan paginya, suara dering bel rumah memecah kesunyian. Maya yang sedang menyiapkan sarapan membuka pintu, dan mendapati seorang kurir berdiri sambil membawa sebuah amplop tebal berwarna emas. Di bagian depannya tertera tulisan elegan. Undangan khusus, reuni akbar SMA Angkatan 2010. Maya membawanya ke meja makan. Mas, ini ada kiriman. Dari panitia reuni sepertinya. Raka mengusap tangannya dengan lep, lalu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada kartu undangan eksklusif, dihiasi motif emas yang berkilau. Tertera jelas lokasi dan waktu acara, beserta daftar tamu istimewa yang akan hadir. Dan di sana, ia melihat nama Andre Pradana tertulis di urutan teratas sebagai tamu kehormatan. Raka terdiam lama, tatapannya kosong. Maya memperhatikannya, lalu berkata pelan, Mas, kalau nggak nyaman, kita nggak usah datang. Nggak ada yang memaksa. Namun, Raka menggeleng. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya tak bisa mundur. Aku harus datang, Mei. Bukan cuma untuk ketemu teman lama, tapi untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mempersiapkan diri. Namun, persiapan itu tak mudah. Pekerjaannya sebagai staf gudang tiba-tiba menjadi lebih berat karena banyak pegawai cuti. Ia sering pulang larut malam, kelelahan, dan nyaris tak punya waktu untuk memikirkan apa yang akan ia kenakan di reuni nanti. Suatu sore, saat Raka baru saja menutup pintu rumah, ia mendapat pesan lagi dari Andre. Rak, jangan lupa datangnya. Aku ingin semua orang tahu siapa kamu sekarang. Kalimat itu membuat hati Raka bergetar. Entah mengapa, ia merasakan nada yang berbeda di balik kata-kata itu. Seakan-akan Andre sedang menunggu momen tertentu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Di ruang tamu yang remang, Raka duduk termenung. Di luar, hujan mulai turun deras, mengetuk-ngetuk atap rumahnya. Dalam hati, ia berdoa agar pertemuan di reuni nanti tidak menjadi awal dari kehancuran. Tapi entah kenapa, rasa khawatir itu terus menggelayuti pikirannya. Malam itu, Raka sulit tidur. Suara hujan di luar jendela seakan ikut mengetuk pikirannya, mengingatkan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya di depan. Ia memejamkan mata, namun pikirannya justru berkelana jauh, membayangkan wajah-wajah teman lamanya, tawa mereka, dan tatapan yang mungkin penuh penilaian. Keesokan paginya,
Suasana rumah tampak berbeda. Maya duduk di meja makan sambil memainkan sendok tanpa nafsu. Raka yang baru keluar dari kamar langsung menyadari perubahan itu. "Mei, kamu kenapa? Mukamu pucat," tanyanya pelan. Maya menatap Raka sejenak sebelum berkata, "Tadi pagi aku ketemu Bu Rini di pasar. Dia bilang, dia dengar kabar dari seseorang kalau Mas cuma kerja jadi kuli angkut di gudang. Katanya, nggak pantas datang ke reuni yang acaranya di hotel mewah." Ucapan itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia tahu, Bu Rini adalah tetangga yang suka bergosip, tapi ia juga tahu gosip itu pasti ada sumbernya. Dan kemungkinan besar, itu datang dari salah satu teman lamanya yang sudah tahu kehidupannya sekarang. "Mei, jangan dipikirin. Biarlah orang mau bilang apa. Yang penting kita tahu siapa diri kita," jawab Raka berusaha menenangkan, meski di dalam hatinya ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Hari itu di tempat kerja, beban pikiran Raka makin bertambah. Ia mulai merasa tatapan rekan-rekannya berbeda, seakan-akan mereka juga sudah mendengar gosip itu. Saat jam istirahat, ia duduk sendirian di sudut gudang, menatap ponsel yang menampilkan undangan reuni. Jari-jarinya sempat ragu untuk menghapus pesan dari Andre, tapi entah mengapa, ia tidak bisa melakukannya. Sore menjelang malam, saat Raka baru saja ingin pulang, Pak Surya menghampirinya dengan wajah serius. "Rak, maaf ya, mulai besok, jam kerja kamu ditambah. Ada proyek besar, dan kita kekurangan tenaga. Mungkin kamu harus lembur beberapa minggu." Kabar itu membuat Raka terdiam. Waktu untuk mempersiapkan diri menghadiri reuni semakin sedikit, dan tenaganya akan habis untuk bekerja. Namun, di balik semua kelelahan itu, ada satu hal yang justru membuatnya lebih bertekad. "Baik, Pak. Saya sanggup," jawab Raka mantap. Dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan tetap datang ke reuni itu. Bahkan jika harus hadir dengan penampilan paling sederhana sekalipun. Di luar, hujan sudah berhenti. Tapi di dalam hati Raka, badai baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, gosip tentang pekerjaannya mulai terdengar semakin luas. Bukan hanya di lingkungan rumah, tapi juga di grup WhatsApp alumni SMA. Awalnya, Raka berusaha tidak peduli, tapi semakin lama, pesan-pesan yang ia terima terasa menusuk. Rak, bener kamu kerja jadi kuli angkut? Nggak nyangka sih. Kok nggak bilang-bilang? Pantes nggak pernah nongol di grup." Meskipun kata-kata itu terlihat seperti bercanda, Raka bisa merasakan nada meremehkan di baliknya. Suatu sore, sepulang kerja, Raka memutuskan mampir ke warung kopi dekat rumah untuk membeli minuman. Di sana, tanpa sengaja ia melihat dua orang tetangganya sedang mengobrol sambil tertawa kecil. Saat Raka lewat, percakapan mereka terhenti sejenak, namun tatapan mereka mengatakan segalanya. Sesampainya di rumah, Raka mencoba tersenyum di depan Maya. Tapi Maya bisa melihat sorot matanya yang mulai lelah. "Mas, kalau reuni ini bikin Mas nggak nyaman, kita batalin aja, ya?" katanya lembut. Raka menghela napas. "Mei, justru ini alasan aku harus datang. Aku nggak mau mereka terus lihat aku cuma dari gosip." Namun, seolah takdir ingin menguji, malam itu Raka menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar akrab, itu suara Andre. "Rak, kabar gosip udah nyampe ke telingaku, nih. Nggak apa-apa kan kalau nanti aku kenalin kamu sama semua orang di reuni? Biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya." Nada suaranya terdengar samar antara ramah dan mengejek. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup telepon dengan sopan, lalu duduk termenung di ruang tamu yang sepi. Di luar, langit malam tampak kelam tanpa bintang. Dan di dalam hati Raka, rasa sakit yang tak terlihat mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, siap mengubah segalanya. Malam itu, Raka duduk sendirian di teras rumah. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma tanah basah yang menenangkan, namun pikirannya justru penuh gejolak. Kata-kata Andre di telepon terus terngiang, seolah menjadi tantangan yang tidak bisa ia abaikan. Ia menatap langit gelap, lalu menggenggam erat cangkir tehnya. Dalam hati, ia membuat janji, reuni nanti bukan hanya ajang pertemuan teman lama, tapi akan menjadi panggung pembuktian. Ia tidak akan datang sebagai orang yang dipandang rendah. Keesokan harinya, saat istirahat kerja, Raka mengeluarkan buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Di halaman kosong, ia menulis dengan huruf besar,
Target, berdiri dengan kepala tegak di depan semua orang. Namun, ia sadar, untuk bisa melakukannya, ia harus berubah. Bukan hanya dari penampilan, tapi juga dari kehidupannya. Meski waktunya hanya 2 bulan sebelum reuni, ia bertekad untuk memulai langkah baru. Ia mulai mempelajari lebih banyak tentang bisnis bahan bangunan dari bosnya, mengamati proses pembelian dan penjualan, bahkan mencatat harga pasar dari berbagai supplier. Setiap malam, ia mencari informasi tambahan di internet, belajar dari artikel dan video, meskipun matanya nyaris tak kuat menahan kantuk. Maya menyadari perubahan itu. "Mas, akhir-akhir ini pulangnya makin larut. Kamu lagi ngejar apa, sih?" Tanyanya sambil menyodorkan segelas susu hangat. Raka tersenyum tipis. "Aku lagi belajar banyak hal. Siapa tahu, sebentar lagi ada kesempatan besar yang datang." Namun, di balik semua itu, Raka tahu jalannya tidak akan mudah. Dia harus membagi waktu antara pekerjaan fisiknya yang melelahkan dengan belajar membangun masa depan yang lebih baik. Setiap detik, setiap langkah, akan menjadi ujian ketahanan dirinya. Di suatu malam yang sunyi, ia kembali duduk di teras, kali ini bersama Maya. Angin bertiup pelan, tapi di hati Raka, tekadnya menguat seperti api yang baru saja dinyalakan. "Mei, apapun yang terjadi, aku janji, saat reuni nanti, kamu akan melihat aku berbeda." Maya menatapnya lama, lalu tersenyum penuh keyakinan. "Aku percaya, Mas." Dan malam itu, bintang-bintang mulai muncul di langit, seolah memberi tanda bahwa perjalanan panjang Raka baru saja dimulai. Namun, langkah pertama tidak pernah mudah. 2 minggu setelah ia mulai belajar bisnis, cobaan datang tanpa diduga. Suatu pagi, di gudang tempatnya bekerja, Raka menerima kabar bahwa salah satu kontrak besar perusahaan dibatalkan mendadak. Akibatnya, beban kerja meningkat, dan semua pegawai diminta untuk lembur hampir setiap hari. Waktu yang tadinya ia sisihkan untuk belajar kini semakin terhimpit. Tubuhnya mulai terasa lelah, tapi pikirannya tak mau menyerah. Suatu malam, setelah pulang larut, Raka masih duduk di meja makan dengan laptop bututnya, mencoba mempelajari laporan penjualan dari bosnya. Maya yang baru selesai membereskan dapur memandangnya khawatir. "Mas, istirahat dulu. Nanti sakit," ucapnya lembut. Raka menggeleng pelan. "Mei, aku nggak bisa berhenti sekarang. Waktuku nggak banyak." Namun, kesibukan itu mulai memengaruhi hubungan mereka. Maya merasa Raka semakin jarang mengajaknya berbicara, sementara Raka menganggap semua ini adalah pengorbanan yang harus ia jalani. Di tengah kelelahan, Raka mendapat pesan dari Andre di grup alumni. Rak, nanti pas reuni nggak usah repot-repot bawa mobil ya. Aku jemput, biar nggak capek." Sekilas terlihat ramah, tapi Raka bisa merasakan nada sindiran di balik pesan itu. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu mengetik balasan singkat. "Terima kasih, tapi aku bisa datang sendiri." Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Di tempat kerja, ia harus memindahkan puluhan sak semen dan tumpukan bata dalam sehari. Di rumah, ia memaksa otaknya untuk tetap fokus mempelajari hal-hal baru, meski matanya terasa berat dan tubuhnya remuk. Malam itu, saat ia akhirnya merebahkan diri di ranjang, Maya memegang tangannya erat. "Mas, apapun yang terjadi nanti, aku di sini. Tapi jangan sampai Mas kehilangan diri sendiri hanya karena ingin membuktikan sesuatu." Raka menatap mata istrinya, lalu tersenyum lemah. "Aku janji, Mei, semua ini demi kita. Demi masa depan yang lebih baik." Namun di lubuk hatinya, ia mulai sadar, rintangannya bukan hanya fisik dan waktu. Ada hal-hal yang jauh lebih sulit menanti di depan. Minggu itu, Raka memberanikan diri untuk mencoba langkah pertama dalam rencana besarnya. Ia mendatangi sebuah toko bahan bangunan kecil di pinggir kota, berharap bisa menjalin kerjasama untuk menjadi pemasok. Ia sudah menyiapkan proposal sederhana yang ia tulis sendiri di malam-malam penuh kantuk. Pemilik toko, seorang pria parubaya bernama Pak Herman, menyambutnya dengan ramah di awal. Namun, ketika Raka menjelaskan idenya, nada suara Pak Herman berubah. "Raka, aku tahu kamu anak baik dan rajin, tapi kamu cuma kuli di gudang. Orang-orang gak akan percaya kalau kamu bisa pasok barang dalam jumlah besar. Ini soal kepercayaan, nak." Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam dada Raka. Ia mencoba meyakinkan, namun Pak Herman tetap menggeleng,
sambil memberi senyum yang terasa seperti penolakan halus. Pulangnya, Raka berjalan kaki melewati jalan sepi. Angin sore bertiup dingin, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan rasa gagal yang merayap masuk ke hatinya. Sesampainya di rumah, Maya melihat wajah suaminya yang tampak lesu. "Mas, ada apa? Gagal lagi?" tanyanya pelan. Raka hanya duduk di kursi, menatap lantai. "Iya, Mei. Mereka nggak percaya sama aku. Cuma karena aku kerja kasar." Maya berusaha menghibur, namun Raka sudah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Malam itu, ia duduk lama di teras, menatap kosong ke jalanan gelap. Suara motor yang lewat terdengar jauh, seperti dunia bergerak tanpa menunggunya. Di ponselnya, pesan baru dari Andre muncul. "Jangan minder, Rak. Nanti di reuni kita semua bakal tahu posisi masing-masing." Raka menggenggam ponsel itu erat. Pesan itu bukan lagi sekadar sindiran. Ia bisa merasakan tantangan yang jelas di balik kata-kata itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia membuat janji pada dirinya sendiri, Raka merasa langkahnya benar-benar terhenti. Malam itu, ia terbaring di ranjang, namun matanya tak juga terpejam. Pikiran buruk datang silih berganti, mengingat kata-kata Pak Herman yang menolak idenya, tatapan orang-orang yang meremehkan, hingga pesan-pesan Andre yang seperti menekan harga dirinya. Keesokan harinya, tubuhnya terasa berat saat berangkat kerja. Di gudang, ia lebih banyak diam, tidak lagi mencatat harga bahan bangunan atau mencuri waktu untuk belajar seperti biasanya. Teman-teman kerjanya mengira ia sedang sakit, padahal yang sakit adalah hatinya. Saat jam istirahat, Raka duduk sendirian di belakang gudang, menatap tanah. Pikirannya bahkan sempat membayangkan, mungkin benar kata Maya, lebih baik ia tidak datang ke reuni. Apa gunanya memaksakan diri jika hanya akan menjadi bahan tertawaan? Sore itu, hujan turun deras. Raka pulang dengan pakaian basah kuyup, dan setibanya di rumah, Maya langsung membawakan handuk. "Mas, aku tahu kamu lagi capek. Tapi aku juga tahu, Mas bukan orang yang gampang menyerah," ucap Maya sambil menatapnya dalam. Raka menggeleng lemah. "Mei, aku cuma kuli angkut. Semua yang aku rencanain rasanya mustahil." Maya tidak langsung menjawab. Ia masuk ke kamar, lalu keluar membawa sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada tabungan yang selama ini ia sisihkan diam-diam. "Ini, Mas. Uang ini nggak banyak, tapi aku percaya, kalau Mas benar-benar mau, pasti ada jalan. Jangan biarin kata-kata orang matiin semangat Mas." Raka terdiam lama, menatap uang itu. Bukan jumlahnya yang membuatnya terharu, melainkan keyakinan yang Maya berikan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ada sedikit cahaya yang menembus kegelapan hatinya. Malam itu, Raka kembali duduk di meja makan dengan laptop bututnya. Tangan yang sempat enggan kini kembali menari di atas keyboard. Ia mulai mencari peluang baru, meskipun kecil, untuk membalikan keadaan. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Belum waktunya menyerah." Kalimat itu terus ia ulang-ulang dalam hati, seolah menjadi jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam rasa putus asa. 3 hari kemudian, sebuah kesempatan datang tanpa diduga. Seorang pelanggan besar di gudang memesan bahan bangunan dalam jumlah luar biasa banyak, namun distributor utama tiba-tiba membatalkan pengiriman. Raka melihat celah. Jika ia bisa mencari suplai pengganti dengan harga masuk akal, ia bisa mendapatkan kepercayaan besar dari bosnya. Tanpa menunggu instruksi, Raka mengambil cuti setengah hari dan berkeliling kota, mengunjungi toko demi toko, gudang demi gudang. Ia menawarkan kerjasama dengan penuh semangat. Namun, hampir semua pemilik toko menolak. Ada yang meragukan kemampuannya, ada yang meminta pembayaran tunai yang jumlahnya jauh di luar tabungannya. Menjelang sore, Raka duduk di bangku kayu pinggir jalan, kemejanya basah oleh keringat. Matahari mulai condong, dan di kepalanya, bayangan reuni semakin jelas. Bayangan ia berdiri sendirian, jadi bahan ejekan, dan pulang dengan harga diri yang hancur. Namun, di saat nyaris menyerah, ponselnya berdering. Nomor yang tak dikenal muncul di layar. "Halo, ini Pak Budi dari toko Maju Jaya. Saya dengar Anda cari pasokan cepat. Kalau serius, malam ini datang ke gudang saya. Tapi harus bawa uang muka." Raka langsung teringat pada kotak kayu pemberian Maya. Itu tabungan mereka, uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga. Malamnya,
Ia duduk berdua dengan Maya di meja makan. Mei, kalau aku pakai uang itu untuk modal, kita bakal keteteran beberapa bulan ke depan. Tapi kalau ini berhasil, mungkin, ini pintu yang kita tunggu. Maya menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Kalau masih yakin, aku ikut yakin. Dengan hati berdebar, Raka memutuskan untuk berangkat. Malam itu, di bawah langit tanpa bintang, ia melangkah menuju gudang Pak Budi, membawa seluruh harapan dan taruhan hidupnya. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke ujian terberat yang pernah ia hadapi. Raka tiba di gudang Pak Budi tepat pukul 9 malam. Udara terasa lembab, lampu neon di pintu gudang berkelip-kelip seperti hampir padam. Pak Budi, pria berpostur tinggi dengan wajah penuh kerutan, menyambutnya tanpa banyak basa-basi. Barangnya ada. Tapi ingat, uang muka harus dibayar sekarang, sisanya maksimal 3 hari setelah pengiriman, kata Pak Budi sambil menatap tajam. Raka mengangguk, lalu menyerahkan amplop berisi seluruh tabungan dari kotak kayu Maya. Tangannya sedikit gemetar saat melepasnya. Saya janji, Pak. Sisanya akan saya lunasi sesuai perjanjian. Setelah menandatangani kesepakatan sederhana, Raka pulang dengan hati campur aduk. Separuh lega, separuh cemas. Namun keesokan paginya, berita buruk datang menghantam. Pak Surya, bosnya di gudang, memanggilnya ke kantor. Rak, aku dapat kabar barang dari Pak Budi belum bisa dikirim. Katanya truk mereka mogok di luar kota. Kalau kita nggak dapat barang itu minggu ini, pesanan besar dari pelanggan batal, dan kita rugi besar. Ucapan itu membuat dada Raka sesak. Pak, saya bisa cari cara. Tolong beri saya 2 hari. Ucapnya mantap meski hatinya panik. Siang itu, Raka langsung menghubungi Pak Budi. Pak, kalau nggak dikirim cepat, saya habis. Tolong carikan solusi. Tapi jawaban di ujung telepon terdengar dingin. Kalau mau cepat, kamu tanggung biaya sewa truk tambahan. Kalau enggak, tunggu saja. Jumlah biaya yang disebutkan membuat Raka terdiam. Itu lebih besar dari sisa uang di tabungannya. Bahkan jika ia meminjam dari teman, belum tentu cukup. Malamnya, Raka duduk di ruang tamu tanpa lampu, hanya cahaya redup dari luar yang menembus jendela. Maya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Mas, ini mungkin yang kamu maksud ujian terberat, kan? Raka mengangguk pelan. Kalau aku gagal di sini, semua habis, Mei. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia memulai langkah besar ini, Raka merasakan ketakutan yang benar-benar menusuk hati. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal, bahkan sebelum matahari terbit. Sambil memandangi langit yang perlahan memerah, pikirannya penuh dengan satu pertanyaan. Kalau aku tidak bertindak sekarang, apakah semua ini akan sia-sia? Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama yang dulu bekerja di bidang logistik. Sayangnya, sebagian besar menolak membantu karena reputasinya yang dianggap masih rendah. Hingga akhirnya, seorang teman lama bernama Dimas memberikan tawaran yang membuat Raka terdiam lama. Gue punya kenalan pemilik truk ekspedisi, Rak. Dia bisa antar barang itu hari ini juga. Tapi, dia minta dibayar tunai di muka, tanpa kontrak tertulis. Kalau nanti barang hilang di jalan, itu resiko lo sendiri. Raka menatap layar ponselnya lama. Itu berarti ia harus meminjam uang dari beberapa teman kerja, bahkan mungkin menjual motor tuanya, satu-satunya kendaraan yang ia punya. Siangnya, ia pulang lebih cepat untuk berbicara dengan Maya. Mei, kalau aku ambil tawaran ini, risikonya besar. Kalau gagal, kita nggak cuma kehilangan uang, tapi juga motor. Maya terdiam sebentar, lalu berkata pelan, Mas, aku percaya sama keputusan Mas. Tapi ingat, ini bukan cuma soal membuktikan diri di reuni. Ini soal masa depan kita. Raka mengangguk, lalu memutuskan mengambil risiko itu. Sore harinya, motor tuanya resmi berpindah tangan, dan uang hasil penjualannya langsung ia serahkan pada sopir truk yang direkomendasikan Dimas. Malam itu, ia berdiri di pinggir jalan, melihat truk besar yang membawa barang pesanannya melaju keluar kota. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena takut kehilangan uang, tapi karena menyadari bahwa mulai saat ini, tidak ada jalan untuk mundur. Dan di dalam hatinya, ia tahu, besok akan menjadi hari penentu, apakah ia akan jatuh sepenuhnya atau justru berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Keesokan paginya,
Raka menunggu kabar dari sopir truk dengan hati tak menentu. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Ponselnya tak lepas dari genggaman, hingga tiba-tiba sebuah pesan masuk. Truk mogok di perbatasan kota. Ban pecah, harus nunggu perbaikan. Raka langsung merasakan kakinya lemas. Ia tahu, jika barang itu tidak sampai sebelum sore, pelanggan besar bosnya akan membatalkan pesanan, dan semua rencananya akan runtuh. Ia segera menghubungi sopir truk. "Pak, berapa lama perbaikannya? Saya bisa ke sana sekarang kalau perlu." Suara di ujung telepon terdengar ragu. Kalau bengkel cepat dapat ban pengganti, mungkin 2 jam. Kalau tidak, bisa lebih lama. Tanpa pikir panjang, Raka meminjam motor tua tetangganya dan melaju menembus panas terik. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam, melewati jalan berdebu dan ramai truk besar. Di sepanjang jalan, pikirannya penuh dengan kemungkinan terburuk. Sesampainya di lokasi, ia melihat sopir sedang duduk di bawah pohon sambil menunggu. Ban truk robek parah, dan bengkel terdekat tidak memiliki stok ban sejenis. Harus menunggu kiriman dari kota lain. Waktu terus berjalan. Pukul 2 siang, Raka mendapat pesan dari bosnya. "Rak, kalau barang belum datang jam 5, pembeli batal. Kita rugi besar." Raka menatap langit yang mendung, keringat bercampur debu membasahi wajahnya. Dalam hati ia berbisik, ini mungkin akhir dari semuanya. Namun tepat ketika harapan nyaris hilang, sebuah mobil pick-up tua berhenti di dekatnya. Dari dalam keluar seorang pria yang ternyata adalah kenalan lama Dimas, dan ia membawa ban cadangan yang cocok. Tanpa banyak bicara, mereka segera memasang ban itu. Truk akhirnya melaju kembali, dan Raka mengikuti di belakang dengan motor pinjaman. Hatinya berdebar di setiap tikungan, seolah ia sedang berpacu bukan hanya dengan waktu, tapi juga dengan nasibnya sendiri. Pukul 4:45, truk itu akhirnya sampai di gudang. Pelanggan masih menunggu, dan barang langsung dibongkar. Raka hanya bisa berdiri di pojok, menatap tumpukan semen dan besi yang perlahan dipindahkan satu persatu, sebuah pemandangan yang mungkin baru saja menyelamatkan seluruh hidupnya. Tapi ia tahu, ini baru awal dari pertempuran terakhir. Sore itu, ketika pelanggan besar meninggalkan gudang dengan senyum puas, Pak Surya memanggil Raka ke kantornya. Di atas meja, ada secangkir kopi panas dan amplop coklat. "Rak, aku nggak tahu gimana caranya kamu bisa selamatin pesanan ini. Tapi tanpa kamu, kita pasti kehilangan kontrak ini. Terima kasih," kata Pak Surya sambil mendorong amplop itu ke arah Raka. Raka membuka amplopnya dan tertegun. Bonus yang ia terima cukup besar untuk menutup semua modal yang ia keluarkan, bahkan masih ada sisa. Malam itu, ia pulang dengan langkah ringan. Maya menyambutnya di pintu, dan ketika Raka mengeluarkan uang itu dari tasnya, air mata Maya langsung menggenang. "Mas, kita berhasil?" tanyanya nyaris berbisik. Raka mengangguk sambil memeluknya erat. "Ini baru permulaan, Mei. Aku mau mulai usaha sendiri. Aku nggak mau selamanya cuma jadi kuli." Beberapa minggu berikutnya, Raka memanfaatkan sisa uang bonus itu untuk membuka usaha kecil menjual bahan bangunan di garasi rumah. Ia memulai dari nol, memesan sedikit demi sedikit, mengantarkan barang sendiri dengan sewa mobil pick-up harian, dan membangun hubungan langsung dengan pelanggan. Setiap malam, ia dan Maya menghitung keuntungan, sekecil apapun itu. Dan setiap kali rasa lelah datang, mereka mengingat kembali malam ketika hampir segalanya hilang, namun mereka tetap bertahan. Hari demi hari, nama Raka mulai dikenal di kalangan tukang dan kontraktor kecil. Pesanan meningkat, dan ia mulai mempekerjakan 1 orang karyawan untuk membantu. Namun, di tengah semua kesibukan itu, undangan reuni SMA yang dulu hanya jadi ancaman kini berubah menjadi tantangan yang ingin ia hadapi dengan kepala tegak. Tanggalnya semakin dekat, dan kali ini, Raka merasa siap. Di suatu malam, sambil menatap kalender yang menunjukkan 1 minggu sebelum reuni, ia berkata pada Maya, "Mei, reuni nanti, aku nggak cuma datang sebagai Raka yang dulu. Aku akan datang sebagai Raka yang baru." Maya tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Aku akan ada di samping Mas, apapun yang terjadi." Kalimat itu terus terngiang di telinga Raka saat ia berdiri di depan cermin pagi itu. Reuni tinggal 5 hari lagi, dan untuk pertama kalinya ia memikirkan penampilannya bukan sekadar soal baju, tapi soal cara ia menampilkan diri di hadapan orang-orang yang dulu meremehkannya. Di toko kecilnya,
Ia mulai melayani pelanggan sambil membayangkan pertemuan nanti. Andre yang selalu menyindir, mantan istri yang dulu meninggalkannya, dan teman-teman lama yang hanya mengenal Raka sebagai kuli. Suatu siang, Dimas datang berkunjung ke tokonya. "Rak, lo harus tampil beda nanti. Bukan buat pamer, tapi biar mereka tahu lo udah nggak sama kayak dulu," kata Dimas sambil menepuk bahunya. Malamnya, Maya mengajak Raka ke sebuah butik kecil di pusat kota. Di sana, mereka memilih jas sederhana tapi rapi, sepatu kulit yang nyaman, dan jam tangan yang elegan namun tidak berlebihan. "Mas nggak perlu jadi orang lain. Cukup jadi diri Mas yang sekarang," ucap Maya sambil tersenyum melihat Raka mencoba jas itu. Meski mulai percaya diri, ada rasa canggung yang masih membayangi. Di sudut hatinya, Raka khawatir. Bagaimana kalau nanti mereka tetap memandang rendah? Bagaimana kalau semua pencapaiannya dianggap kebetulan? 3 hari sebelum reuni, Raka duduk di teras rumah, menatap toko kecilnya yang kini ramai pembeli. Ia sadar, apapun yang terjadi nanti, dirinya sudah jauh berbeda. Namun tetap saja, bayangan tatapan meremehkan dari masa lalu membuat dadanya berdebar lebih cepat. Dan di malam terakhir sebelum hari itu tiba, ia berdiri di halaman rumah, menatap langit berbintang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Besok, aku akan tunjukkan siapa aku sekarang." Hari itu pun tiba. Pagi terasa berbeda, udara sedikit lebih dingin, dan matahari seakan bersinar lebih tajam. Raka bangun lebih awal, mengenakan jas yang sudah disiapkan, sepatu yang mengilap, dan jam tangan yang kemarin dipilih Maya. Di depan pintu rumah, Maya merapikan kerah jasnya sambil tersenyum hangat. "Mas siap?" tanyanya lembut. Raka menarik napas panjang. "Siap." Perjalanan menuju hotel tempat reuni diadakan terasa seperti menempuh kembali jalan masa lalu. Setiap tikungan mengingatkan pada wajah-wajah yang dulu sering bersamanya, tawa yang pernah tulus, dan ejekan yang pernah menusuk. Begitu mobil yang ia sewa berhenti di depan lobi, Raka turun dengan langkah mantap. Namun ketika pintu aula terbuka, suara musik, tawa, dan percakapan langsung menyergapnya. Beberapa kepala menoleh. Sekilas, suasana terhenti sejenak. Ada yang tersenyum samar, ada yang berbisik-bisik. Di sudut ruangan, Andre berdiri dengan gelas di tangan, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi setengah kaget, setengah sinis. Tak jauh dari sana, Rani, mantan istrinya, berada di tengah lingkaran teman-teman. Tatapannya sempat terhenti pada Raka, lalu bibirnya melengkung tipis, seperti mengukur dan menilai. Raka berjalan melewati meja-meja tanpa tergesa, memberi senyum sopan pada siapapun yang menatapnya. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu, inilah panggungnya malam ini. Di kursi yang disiapkan panitia, ia duduk tenang. Namun di dadanya, detak jantung berlari kencang. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang belum tentu ramah, tapi ia memilih untuk tidak menunduk. Lalu, terdengar suara MC mengundang semua alumni untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dan ketika giliran Raka disebut, seluruh aula menunggu, ingin tahu, apakah Raka yang mereka kenal dulu masih sama, atau sudah berubah menjadi seseorang yang tak terduga. Raka berdiri perlahan. Jasnya jatuh rapi mengikuti gerakan tubuh, dan langkahnya mantap menuju mikrofon di tengah ruangan. Suara musik pelan mengiringi, namun aura keheningan menguasai aula ketika ia mulai berbicara. "Selamat malam, teman-teman, nama saya Raka." Beberapa orang tersenyum kecil, beberapa lainnya langsung berbisik-bisik. Andre terlihat menyandarkan tubuh di kursinya, menyilangkan tangan, seakan menunggu bahan untuk menertawakan. "Mungkin sebagian dari kalian ingat, dulu saya sering jadi bahan lelucon. Saya datang ke sekolah pakai sepatu yang sudah robek, bawa bekal seadanya, dan setelah lulus, saya jadi kuli angkut di gudang." Suara tawa pelan terdengar dari sudut ruangan. Tapi Raka tetap tenang. "Ya, semua itu benar. Dan mungkin malam ini sebagian mengira saya datang untuk membuktikan sesuatu. Tapi yang sebenarnya, saya hanya ingin berterima kasih. Karena tanpa semua itu, saya mungkin tidak akan jadi seperti sekarang." MC mencoba memotong, tapi Raka mengangkat tangan pelan. "Beberapa tahun lalu, saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Tidak mudah. Saya sempat kehilangan segalanya, bahkan hampir menyerah. Tapi, saya bertahan. Dan malam ini, saya datang bukan sebagai kuli angkut yang dulu kalian kenal, tapi sebagai pemilik perusahaan distribusi bahan bangunan yang kini bekerja sama dengan puluhan toko di kota ini.
Ruangan mendadak hening. Andre terdiam, tatapannya berubah kaku. Rani menunduk, entah menahan malu atau terkejut. Raka menutup ucapannya dengan senyum tipis. Saya tidak marah pada masa lalu. Justru saya bersyukur, karena masa lalu itulah yang mengajarkan saya arti harga diri yang sesungguhnya. Sorakan dan tepuk tangan pecah dari sebagian besar hadirin. Tapi di antara gemuruh itu, Raka tahu, pesan sebenarnya telah sampai kepada mereka yang dulu meremehkannya. Begitu ia turun dari panggung, beberapa teman lama langsung menghampiri, menepuk bahunya, mengucapkan selamat. Ada yang benar-benar tulus, ada yang sekadar basa-basi. Raka membalas semua dengan senyum dan sapaan ramah. Namun, di sela kerumunan, Andre berjalan mendekat. Wajahnya kaku, tatapannya sulit dibaca. Ia berdiri di depan Raka beberapa detik tanpa bicara, lalu berkata pelan, "Gue nggak nyangka, Rak. Lo ternyata udah sejauh ini." Raka menatapnya tenang. "Kita semua punya jalan masing-masing, Dre. Gue cuma berusaha jalan di jalanku sendiri." Andre tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip pengakuan daripada sekadar basa-basi, lalu menepuk bahu Raka sebelum melangkah pergi. Belum sempat Raka bernapas lega, Rani muncul. Tatapannya berbeda dari yang terakhir kali ia lihat, tidak lagi sinis, tapi juga tidak sepenuhnya lembut. "Rak, aku." Suaranya sempat tercekat. "Aku nggak pernah nyangka kamu bisa sampai di titik ini. Selamat." Raka menatapnya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Luka lama memang belum sepenuhnya hilang, tapi malam itu ia sadar, ia tidak lagi terjebak di masa lalu. "Terima kasih, Ran. Semoga kamu juga bahagia dengan jalanmu." Jawabnya singkat. Rani mengangguk, lalu berbalik meninggalkan kerumunan. Malam itu, Raka memilih duduk di meja bersama beberapa teman yang benar-benar peduli padanya sejak dulu. Mereka tertawa, bercerita, dan mengenang masa sekolah, tanpa sindiran, tanpa rasa minder. Namun di dalam hati, Raka tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir sebelum semuanya benar-benar tuntas, menutup malam reuni dengan cara yang hanya ia dan Maya pahami. Sekitar pukul 11 malam, reuni berakhir. Satu persatu tamu meninggalkan aula, dan Raka berjalan keluar bersama Maya. Udara malam terasa sejuk, lampu-lampu jalan berkilau di atas trotoar yang basah oleh hujan sore tadi. Di parkiran, Maya menggenggam tangan Raka erat. "Mas, aku bangga sekali sama Mas malam ini," ucapnya dengan suara bergetar. Raka tersenyum, menatap mata istrinya yang penuh ketulusan. "Kalau bukan karena kamu, Mei, aku nggak akan sampai di sini. Semua yang kita lalui, jatuh bangun, air mata, bahkan saat hampir menyerah, semua itu yang bikin kita berdiri malam ini dengan kepala tegak." Mereka berjalan pelan menuju mobil sewaan. Sepanjang perjalanan pulang, tidak banyak kata yang terucap. Hanya suara mesin dan lampu kota yang menemani. Namun hati keduanya terasa penuh syukur, penuh lega. Sesampainya di rumah, Raka membuka pintu toko kecilnya. Meski jam sudah larut, ia menyalakan lampu, menatap rak-rak yang terisi bahan bangunan, dan menghirup aroma kayu serta semen yang kini menjadi simbol perjuangannya. "Dulu aku malu jadi kuli, Mei. Tapi sekarang aku bangga pernah ada di titik itu. Karena dari sanalah aku belajar menghargai kerja keras." Maya tersenyum, lalu memeluknya erat. "Yang penting, Mas nggak pernah berhenti melangkah." Malam itu, sebelum tidur, Raka menatap langit dari jendela kamar. Ia teringat semua perjalanan, dari hinaan, kehilangan, hingga akhirnya berdiri di hadapan orang-orang yang dulu meremehkannya. Dan dengan napas panjang, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir. Ini awal dari bab baru. Lampu kamar padam. Keheningan menyelimuti rumah kecil itu, namun di dalam hati Raka, nyala semangatnya justru semakin terang.